Selama 10 tahun lebih ada seorang wanita yang mengira kalau alat yang terpasang di tubuhnya itu bisa bekerja normal tanpa menimbulkan masalah apapun. Tanpa dia sadari benda itu pelan-pelan bergerak ke tempat yang seharusnya tidak pernah disentuh sama sekali. Puncaknya satu hari, dia mulai buang air kecil bercampur dengan cairan merah yang sangat-sangat pekat. Dia merasakan nyeri hebat dan akhirnya mau nggak mau pergi ke rumah sakit. Nah di sana tim dokter kaget bukan main menemukan benda itu menancap di organ lain. Dan nggak cuma itu teman-teman, benda ini jadi inti pertumbuhan penyakit yang terus membesar dari tahun ke tahun. Tonton video ini sampai selesai karena kasus medis langka ini menyimpan serangkaian temuan yang kedengarannya seperti film-film horor. Tapi kasus ini benar-benar terjadi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Dokter di sebuah rumah sakit kaget luar biasa waktu ada seorang wanita usianya 47 tahun tiba-tiba aja datang ke UGD, wajahnya pucat pasi. Dia menggangi perut bawahnya dan bilang dia merasakan kesakitan yang luar biasa hebat. Nah, tim medis langsung siap-siap di posisi mereka ketika mendengar keluhan utama dari si pasien yang kedengar sangat mengerikan. Wanita itu bilang dia sampai teriak-teriak panik karena dia mengeluarkan urin bercampur cairan tubuh warna merah yang sangat-sangat pekat dan jumlahnya luar biasa banyak. Waktu dokter mewawancarai, ketemulah teman-teman kalau ternyata keluhan buang air kecil berwarna merah ini itu sudah 2 bulan yang lalu dia alami. Tapi si wanita ini nggak berani ke rumah sakit gara-gara takut dan dia berharap penyakitnya bisa sembuh sendiri. Tapi sekali ini dia merasakan sensasi nyeri luar biasa sampai panas kayak membakar itu menjalar di area intimnya setiap kali dia buang air kecil. Selain itu si wanita ini juga mengeluh dia selalu mengalami yang namanya dyspareunia, di mana rasa nyeri tajam itu menyiksa sekali setiap kali dia berhubungan intim dengan suaminya. Nah, waktu mulai dilakukan pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter spesialis urologi, pasien ini seketika berteriak kesakitan ketika area bawah perutnya disentuh. Padahal cuma dipegang biasa dia udah teriak-teriak kesakitan. Dan dokter menemukan ada indikasi klinis yaitu nyeri tekan yang sangat spesifik dan sangat hebat di atas tulang intimnya pasien. Dokter kemudian melakukan tes urin untuk mencari tahu nih jangan-jangan ada infeksi yang sangat hebat di saluran kemih. Tapi hasil tes labnya justru menunjukkan ada kondisi medis yang namanya pyuria steril. Kondisi di mana sel kekebalan tubuh itu ada banyak banget di urin dan menandakan adanya peradangan hebat. Tapi anehnya ketika dilakukan uji kultur jaringan gak ada satupun bakteri atau mikroba lain yang tumbuh di kulturnya tadi. Gak ditemukan satupun bakteri. Nah, infeksi dari mana nih kira-kira? Nah, ketika mereka sadar ini bukan infeksi saluran kemih biasa, dokter pun memutuskan melakukan pemeriksaan USG. Sinilah dokter menemukan adanya bayangan benda padat asing yang ada di kandung kemihnya pasien. Nah, jadi teman-teman yang namanya saluran reproduksi dan organ intim wanita seharusnya berada di posisi belakang, sedangkan saluran pembuangan urin ada di bagian depan. Dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu CT scan. Nah, di CT scan ini kelihatan teman-teman ada alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD yang bersarang di rahim, tapi bersarangnya malah di kandung kemihnya si pasien ini. Entah gimana caranya benda itu berpindah melubangi otot dinding rahim secara pelan-pelan, kemudian menyeberang ke organ yang ada di dekatnya alias kandung kemihnya si pasien ini. Dokter juga menemukan nih ada sebuah batu ukurannya 1,1 cm yang ada di dekat IUD-nya tadi seakan-akan nempel. Dokter melanjutkan pemeriksaan sistoskopi atau masukkan kamera kecil ke saluran kemihnya pasien. Kelihatan memang ada batu dan memang ada IUD yang nyasar ke situ. Akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan pertolongan darurat lebih dulu. Dokter ngasih antibiotik melalui infus supaya pasien infeksinya bisa agak teredam sedikit.
Tim dokter juga langsung menjadwalkan tindakan bedah darurat untuk mengambil bedah asing tersebut dan perbaiki kebocoran pada dinding organ-organ yang rusak. Untungnya prosedur ini berjalan dengan lancar teman-teman. IUD dan batu pun bisa dikeluarkan dengan aman. Nah, pertanyaan sekarang nih, gimana caranya? IUD yang seharusnya ada dalam rahim kok bisa pindah ke kandung kemih? Kondisi medis yang sangat langka yang dialami oleh pasien ini dikenal dalam dunia medis sebagai migrasi IUD intravesikal sekunder. Fenomena abnormal di mana alat kontrasepsi spiral atau IUD itu melubangi organ rahim kemudian masuk ke dalam kandung kemih. Secara anatomis panggul manusia itu yang namanya organ rahim dan kantung kemih wanita itu dua organ yang posisinya menempel dekat tapi terpisah, nggak tergabung. Kedua organ yang punya fungsi biologis bertolak belakang ini hanya dipisahkan oleh sebuah dinding jaring antika tipis namanya septum vesicouterina. Kalau kita melakukan rekonstruksi forensik ya teman-teman, pola luka robekan internal pada tubuh pasien ini itu sangat dipengaruhi oleh riwayat medisnya. Pasien tercatat pernah melahirkan 2 buah hati melalui prosedur operasi bedah sesar yang mana meninggalkan jejak jaringan parut yang permanen. Nah, prosedur bedah di masa lalu ini diduga menyisakan jaringan parut yang dindingnya tipis di bagian rahim. Jaringan bekas operasi sesar ini cenderung punya kekuatan fisik dan juga elastisitas yang jauh lebih lemah dibandingkan otot rahim yang normal. Oke, jadi ada 2 teori yang menjelaskan kok bisa benda seperti IUD tadi berjalan menembus dinding organ tubuhnya si pasien. Yang pertama, diduga tuh awalnya ada luka robek kecil yang ukurannya tuh mikro banget. Nggak sengaja terjadi tepat ketika pemasangan IUD. Ujung tajam dari salah satu lengan IUD tersebut diduga kuat sempat menusuk sedikit bagian otot rahim yang rapuh ketika prosedur pemasangan dilakukan. Nah, pada kasus normal robekan ini pasti akan memicu nyeri yang hebat. Tapi karena lukanya itu sekecil mikro, tim medis menduga lukanya terabaikan begitu aja oleh si pasien. Fase awal dari kerusakan internal yang sangat-sangat halus ini buat keberadaan luka gagal terdeteksi sama sekali selama 10 tahun lamanya. Nah, cara kedua adalah proses pengikisan bertahap yang berjalan sangat-sangat lambat. Dokter tuh berteori seperti ini. Alat kontrasepsi IUD tersebut secara bertahap terus mengikis jaringan parut bekas operasi sesarnya si pasien tadi. Pengikisan ini terus digerakkan oleh tekanan biologis yang konstan, peradangan jaringan, atau gerakan kontraksi rahim setiap kali ada siklus menstruasi. Nah, gabungan antara tekanan mekanis dan peradangan menahun inilah yang memicu hancurnya jaringan sehat di sekitar lokasi tempat IUD tadi bersandar. IUD itu bukan sebuah benda hidup ya teman-teman yang bisa bergerak aktif mencari jalan sendiri, tapi jaringan rahim sekitarnya lah yang pelan-pelan hancur dan menekan IUD ini sampai pindah ke kandung kemih. Proses pengikisan dinding ini berjalan dalam keheningan total selama 10 tahun lamanya tanpa menghasilkan alarm rasa sakit akut pada pasien. Sampai akhirnya setelah 1 dekade penuh 10 tahun kemudian itu bergeser sedikit demi sedikit lengan kanannya IUD berhasil menjebol dinding kandung kemihnya si pasien. Begitu material logam tembaga itu berhasil menembus ke dalam rongga dalam kandung kemih, dia langsung berhadapan dengan lingkungan kimia yang baru. Kandungan di dalam kandung kemih tersebut dipenuhi oleh cairan urin manusia yang kaya akan zat mineral yang bersifat korosif atau merusak logam. Logam tembaga pada lengan IUD yang menyulut ke dalam rongga kemih tersebut kemudian mulai bertindak sebagai inti atau semacam magnet penarik batu. Nah, zat mineral seperti kalsium fosfat dan juga senyawa asam urat yang ada dalam urin mulailah menempel dan kemudian mengendap secara agresif di atas permukaan kasar logam IUD tadi. Proses pengendapan jangka panjang ini pada akhirnya membuat sebuah batu kandung kemih sekunder yang tumbuh dan menempel langsung pada alat medis tadi. Nah, batu kandung kemih tadi teman-teman itu tumbuh dengan sangat subur sampai besarnya 1,1 cm dan batu besar bergerigi yang mengunci lengan kanan IUD tadilah yang menjadi dalang utama munculnya segala macam keluhan pada pasien tadi. Setiap kali kandung kemih mengempis tak selesai buang air seni, permukaan batu yang tajam tadi akan langsung menggores lapisan dinding dalam
dalam secara sangat ekstrim. Ini yang membuat cairan warna merah keluar di urinnya pasien. Dan semakin lama semakin sakit. Teman-teman, kelalaian utama pada pasien ini adalah dia tuh nggak pernah melakukan pemeriksaan kontrol rutin setelah pakai IUD. Ya, pasien tuh membiarkan gitu aja. Alat kontrasepsi itu terdalam dalam tubuhnya selama puluhan tahun. Dan selama itu dia tuh sama sekali nggak pernah mengecek posisinya si IUD. Pasien itu juga lalai teman-teman, karena dia mengabaikan gejala kayak anyang-anyangan pada saluran kencingnya sejak awal. Rasa nggak nyaman saat buang air kecilnya itu dianggap sebagai penyakit biasa yang nanti akan sembuh sendiri. Keluhan pada area sensitifnya itu membuat pasien merasa sangat malu mencari bantuan tim medis. Makanya tadi, walaupun dia buang air kecil warna merah selama 2 tahun dan baunya itu anyir, dia menunda-nunda gara-gara malu. Nah, baru nih teman-teman, ketika cairan yang keluar itu semakin kental, semakin sakit dan semakin banyak, pasien baru nyari pertolongan medis. Dan sebelumnya selama 2 bulan itu dia usahakan untuk dia tahan gara-gara malu. Dan akibat penundaan medis inilah alat IUD setelah diselimuti batu besar sebesar 1,1 cm tadi. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman tentang IUD. IUD atau KB spiral adalah alat kontrasepsi jangka panjang berbentuk huruf T kecil. Alat kontrasepsi ini harus dipasang oleh dokter atau bidan yang terlatih di dalam rahim seorang perempuan. Dan cara kerjanya adalah melumpuhkan sel mani supaya nggak bisa membuahi sel telur secara alami. Setelah alat ini dipasang, seorang itu nggak perlu repot minum pil KB setiap hari. Tapi ingat, harus tetap kontrol rutin untuk mengecek posisi IUD-nya. Jangan seperti pasien dibiarkan gitu aja selama 10 tahun. Setiap keluhan tuh dia cuekin, dia anggap penyakit biasa, nanti juga sembuh sendiri. Intinya teman-teman nggak usah takut, karena KB spiral ini secara statistik terbukti sangat aman untuk digunakan. Kasus seperti ini tuh adalah kejadian yang sangat-sangat langka. Secara global resikonya itu hanya sekitar 0,1%. Dan yang penting adalah turuti nasihat dokter. Jangan sepelekan keluhan medis sekecil apapun itu. Teman-teman, dari kasus ini kita lagi-lagi diingatkan ya, kalau nggak semua masalah kesehatan muncul dengan gejala yang jelas sejak awal. Sering banget muncul dengan gejala-gejala kecil yang kita abaikan. Dan kadang-kadang nih, ancaman paling nyata nggak datang dari luar, tapi dari sesuatu yang kita biarkan menetap di tubuh kita sendiri. Entah gara-gara takut atau malu, tanpa sadar kita menumpuk masalah kita sendiri. Dan buat teman-teman, ibu-ibu yang menggunakan IUD ataupun alat kontrasepsi jangka panjang lainnya, ingat ya, pemeriksaan rutin dan kontrol berkala itu peranannya sangat-sangat penting. Kasus ini memang sangat jarang terjadi, tapi dari kasus ini kita belajar kok deteksi dini seringkali menjadi pembeda antara masalah yang bisa ditangani dengan sederhana dan juga komplikasi yang berkembang tanpa disadari selama puluhan tahun.